Setiap tanda punya makna, setiap peristiwa membawa pesan. Disinilah Primbon berbicara tentang laku hidup dan keseimbangan semesta. Jika ini terjadi di rumahmu, Primbon menganggapnya bukan kebetulan. Pernahkah rumah terasa berbeda, padahal tidak ada yang berubah secara kasat mata? Dalam Primbon Jawa, kondisi tertentu pada rumah tidak pernah dianggap kebetulan, bukan untuk menakut-nakuti, namun sebagai peringatan yang sering diabaikan. Primbon Jawa adalah catatan kepercayaan lama masyarakat Jawa yang menafsirkan tanda-tanda kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pengingat, bukan vonis. Dan rumah, menurut Primbon, adalah tempat pertama di mana tanda itu muncul. Sedulur semua, saya, Mbah Cokro Anggoro, mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan di channel ini. Jika berkenan, Mbah mohon dukungan agar channel ini dapat terus menyampaikan pesan-pesan kehidupan, tanda-tanda dari alam, serta warisan para leluhur yang syarat dengan makna dan pengingat. Dukungan panjenengan semua menjadi kekuatan agar apa yang disampaikan di sini dapat terus mengalir dan membawa manfaat bagi banyak orang. Tanda yang pertama, rumah terasa panas dan dingin tidak wajar. Dalam Primbon Jawa, rumah yang sering terasa panas lalu tiba-tiba dingin, padahal cuaca di luar normal, dipercaya sedang mengalami ketidakseimbangan. Bukan sekadar soal suhu udara, melainkan rasa tidak nyaman yang muncul tanpa sebab jelas. Primbon menafsirkan perubahan ini sebagai tanda bahwa rumah tidak lagi selaras dengan penghuninya. Kepercayaan Jawa lama selalu mengaitkan rumah dengan batin orang yang tinggal di dalamnya. Orang Jawa lama percaya rumah bukan sekadar bangunan, melainkan ruang hidup yang menyerap suasana hati penghuninya. Ketika emosi sering terpendam, ketika konflik dibiarkan tanpa selesai, rumah dipercaya ikut menyimpan ketegangan itu. Ada orang yang berkata, rumahnya selalu terasa panas saat ia pulang dengan pikiran kusut, dan terasa dingin saat ia sendirian di malam hari. Menurut Primbon, itu bukan kebetulan, melainkan isyarat agar penghuni mulai memperhatikan keseimbangan batin. Primbon tidak mengajarkan ketakutan, ia mengajarkan kewaspadaan. Jika rumah terasa tidak nyaman, yang perlu dibenahi belum tentu rumahnya. Bisa jadi cara kita merawat ketenangan di dalamnya. Tanda kedua, penghuni rumah sering gelisah tanpa alasan jelas. Dalam Primbon Jawa, rumah yang baik seharusnya memberi rasa tenang bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Namun ketika kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas, Primbon menganggapnya sebagai sebuah tanda. Primbon menafsirkan kegelisahan yang datang tiba-tiba sebagai reaksi batin terhadap lingkungan tempat tinggal. Orang Jawa lama percaya, rasa gelisah adalah bahasa halus dari batin yang tidak bisa diabaikan. Sulit tidur meski tubuh lelah, mudah emosi saat berada di rumah, merasa tidak betah, ingin keluar rumah tanpa alasan. Pikiran terasa penuh saat malam tiba. Sering terbangun di jam yang sama setiap malam. Padahal, secara logika, tidak ada masalah yang benar-benar besar. Dalam kepercayaan Jawa, rumah adalah tempat menyatu antara raga dan rasa. Jika rasa sering tertekan, jika masalah dibiarkan mengendap, rumah dipercaya ikut memantulkannya kembali kepada penghuninya.
Ada orang yang mengaku setiap malam merasa tidak tenang di rumahnya sendiri. Namun begitu keluar rumah, perasaannya justru lebih ringan. Menurut Primbon, itu bukan karena rumahnya jahat, melainkan karena ada keseimbangan yang belum pulih. Primbon tidak menyalahkan rumah dan tidak pula menyalahkan penghuninya. Ia hanya mengingatkan bahwa ketenangan batin adalah fondasi dari tempat tinggal yang damai. Ketika kegelisahan sering muncul, barangkali yang dibutuhkan bukan jawaban, melainkan waktu untuk memahami diri sendiri. Tanda ketiga, sering mendengar suara aneh, namun tidak jelas sumbernya. Dalam Primbon Jawa, suara yang muncul tanpa wujud dipercaya sebagai tanda yang paling sering disalahartikan. Bukan karena suaranya menakutkan, melainkan karena ia datang saat rumah sedang sunyi. Primbon tidak langsung mengaitkan suara aneh dengan kehadiran makhluk tak terlihat. Dalam kepercayaan Jawa lama, bunyi adalah bentuk komunikasi paling halus yang sering diabaikan. Bunyi seperti langkah tapi tidak ada orang. Suara benda jatuh namun tidak ada yang bergeser. Pintu atau jendela berbunyi pelan. Kayu atau atap berderak di waktu tertentu. Suara yang muncul berulang di jam yang sama. Dan anehnya, suara itu jarang terdengar saat rumah ramai. Orang Jawa lama percaya, ketika suasana batin dan lingkungan tidak selaras, tanda sering muncul melalui bunyi, bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak diperhatikan. Ada orang yang mengira suara itu hanya kayu memuai, namun ia tetap terbangun setiap bunyi itu muncul. Menurut Primbon, bukan suaranya yang penting, melainkan perasaan yang mengikutinya. Primbon tidak menyuruh kita takut pada suara. Ia mengajarkan untuk berhenti sejenak, mengamati, dan menenangkan batin. Karena rumah yang damai jarang menimbulkan kegelisahan, meski sesekali tetap bersuara. Tanda keempat, rumah terasa sepi meski penghuninya banyak. Dalam Primbon Jawa, ramai belum tentu hidup dan sunyi belum tentu kosong. Ada rumah yang selalu penuh orang, namun tetap terasa sepi. Dan itulah yang menurut Primbon patut diperhatikan. Primbon menafsirkan rasa sepi di tengah keramaian sebagai tanda kurangnya keharmonisan batin. Orang Jawa lama percaya, rumah yang sehat bukan diukur dari jumlah penghuninya, melainkan dari rasa yang hidup di dalamnya. Ciri-ciri yang sering terjadi. Banyak orang di rumah, tapi jarang berbincang. Suasana terasa dingin meski lampu terang. Televisi menyala, tapi tidak terasa menghidupkan. Setiap orang sibuk dengan pikirannya sendiri. Tidak ada tawa yang bertahan lama. Secara kasat mata, rumah ini baik-baik saja. Dalam falsafah Jawa, rumah adalah tempat rasa berkumpul. Ketika rasa tidak bertemu, ketika komunikasi hanya sekedar lewat, rumah dipercaya kehilangan nafasnya. Dan rasa sepi itu muncul bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pengingat. Ada orang yang berkata, ia lebih betah berlama-lama di luar rumah, karena di dalam ia merasa sendirian meski tidak sendiri. Menurut Primbon,
itulah tanda bahwa rumah meminta perhatian kembali. Primbon tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya mengingatkan bahwa rumah yang damai lahir dari hati yang mau saling mendengar. Kadang, yang dibutuhkan rumah bukan perubahan besar, melainkan satu percakapan kecil yang jujur. Tanda kelima. Tamu jarang betah dan ingin cepat pulang. Dalam Primbon Jawa, rumah yang baik dipercaya mampu menerima siapapun dengan rasa aman dan nyaman. Namun, ketika tamu sering ingin cepat pulang tanpa alasan yang jelas, Primbon menganggapnya sebagai sebuah tanda. Primbon menafsirkan reaksi tamu sebagai cermin dari suasana rumah itu sendiri. Bukan berarti rumah menolak orang, lebih ke sinyal bahwa suasana batin di dalam rumah belum sepenuhnya hangat. Orang Jawa lama percaya tamu adalah pembawa rasa dari luar, dan reaksinya sering jujur tanpa dibuat-buat. Pola yang sering terjadi, tamu sering gelisah, melihat jam, duduk tidak lama meski baru datang, mengeluhkan capek tanpa sebab jelas, ingin cepat pamit walau suasana terlihat normal. Jarang ada tamu yang berlama-lama di rumah. Padahal, tidak ada kejadian yang benar-benar aneh. Dalam kepercayaan Jawa, rumah adalah ruang berbagi rasa. Jika rasa di dalam rumah belum selaras, orang luar akan menangkapnya lebih cepat meski tanpa bisa menjelaskannya. Bukan karena mereka tidak sopan, melainkan karena batin mereka merespon sesuatu yang tidak terlihat. Ada rumah yang jarang didatangi tamu, bukan karena pemiliknya tertutup, tetapi karena tamu merasa tidak betah. Menurut Primbon, itulah saat rumah sedang diam dan meminta untuk dihidupkan kembali. Primbon tidak pernah menyalahkan keadaan. Ia hanya mengingatkan bahwa rumah yang ramah lahir dari hati yang tenang. Ketika tamu jarang betah, barangkali bukan rumahnya yang berubah, melainkan suasana di dalamnya yang perlu dipulihkan. Kepercayaan ini lahir dari cara orang Jawa lama menjaga keharmonisan rumah dan batin. Primbon bukan bicara makhluk, melainkan keseimbangan. Primbon tidak pernah menyuruh takut. Ia hanya mengingatkan agar manusia lebih peka pada ruang hidupnya sendiri. Jika rumah terasa tidak nyaman, mungkin bukan rumahnya yang salah, tetapi kita yang terlalu jarang mendengarkan. Jika panjenengan pernah mengalami salah satu tanda ini, panjenengan boleh berbagi cerita di kolom komentar. Tidak untuk dipercaya bersama, hanya untuk didengarkan. Sedulur semua, saya Mbah Cokro Anggoro mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesediaan panjenengan mengikuti channel ini. Semoga setiap pembahasan yang disampaikan dapat menjadi pengingat, menambah kewaspadaan, dan membawa kebaikan dalam perjalanan hidup panjenengan semua. Mbah memohon maaf jika dalam penyampaian terdapat kekurangan. Terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan. Semoga kita semua senantiasa diberi keselamatan, ketenangan, dan keberkahan.